Buku ini saya terjemahkan dari versi Inggrisnya yang berjudul Humanity Before Religiosity. Buku ini di dalamnya ada otokritik terhadap perilaku umat Islam pada masa kini. Kemudian ada juga pikiran-pikiran yang disampaikan Habib Ali atau nasihat-nasihat terhadap masyarakat Islam pada masa kini. Kemudian juga ada contoh-contoh dari Nabi yang disampaikan di dalam buku ini juga. Nah, buku ini pada dasarnya ingin menyampaikan bahwa praktik keberagamaan beda dengan agama ya. Keberagamaan adalah cara orang melakukan praktik agama itu. Jadi kan kalau kita bicara ada mazhab-mazhab, mazhab itu adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Nah, ada cara beragama yang sekarang ini meresahkan masyarakat, bahkan dalam kalangan Islam sendiri. Cara ini yang boleh dibilang, kalau tidak mau bilang menganulir kemanusiaan, tapi tidak memperhatikan kemanusiaan. Buku ini sangat keras mengkritik soal itu dan membeberkan sebagaimana seharusnya seorang Islam menjalankan agamanya. Jadi boleh dibilang dalam buku ini Habib Ali ingin menyampaikan bahwa tanpa kemanusiaan. Jadi kalau agama itu adalah dari Allah langsung. Jadi no comment lah kita. Kalau agama no comment. Tapi kalau cara beragama itu adalah dari pengalaman atau pemahaman atau tafsiran seseorang tentang agama. Nah, karena itu kalau dia tidak didasari dengan kemanusiaan, maka keberagamaannya pasti tidak sempurna. Ya, Habib Ali Al-Jufri ini boleh dibilang ulama internasional lah. Kalau sekarang dia tinggalnya di Mesir kalau nggak salah ya. Di Mesir atau di Uni Emirat Arab, kalau salah di Mesir terakhir itu. Cuman dia berdakwah keliling sampai ke Amerika, ke Inggris, Eropa dan Amerika. Kemudian Indonesia sendiri, kemudian ke Afrika juga, ke beberapa Asia, ke Malaysia, Singapura, Brunei, segala macam, sangat dikenal. Nah, yang menarik dari Habib Ali ini, penggemarnya banyak anak-anak muda. Kemudian juga menarik buat saya adalah Habib Ali ini sangat terbuka pemikirannya terhadap pemikiran-pemikiran lain, tapi landasan tradisionalnya ini sangat kuat juga. Nah, jadi tidak sembarangan, karena ada orang-orang yang moderat dalam berpikir dalam Islam, tapi latar belakang tradisionalnya tidak terlalu menancap, sehingga dalam tanda kutip kadang-kadang memberi fatwa yang dasarnya hanya logika, tidak ada dasar-dasar hadis. Kalau Habib Ali ini kuat di tradisionalnya, tapi pemikirannya juga terbuka. Itu yang menarik buat saya. Buku ini sangat relate dengan kondisi umat Islam pada umumnya di dunia Islam, juga di Indonesia. Kita akhir-akhir ini kan sering mendengar soal radikalisme, kemudian soal takfiri, pengkafir-kafiran orang. Nah, buku ini membahas banyak juga tentang itu. Kemudian cara dakwah umat Islam yang sering dikritik karena keras dan lain-lain, itu juga dibahas di buku ini. Sehingga bagi pembaca, insya Allah akan mendapatkan banyak hal yang relate dengan kondisi kita dan bagaimana seharusnya seorang Islam menghadapi situasi seperti itu. Kemudian juga bagaimana seharusnya seorang Islam berdakwah terhadap sesama Muslim dan terhadap orang-orang yang di luar Islam. Bagaimana relasi orang Islam terhadap sesama Muslim dan orang-orang di luar Islam. Nah, ini penting karena kondisi ini di beberapa tempat di Timur Tengah kita sudah tahu kondisi ini menjadi buruk dan menghancurkan negara bahkan. Nah, di Indonesia alhamdulillah tidak sampai ke sana dan mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Nah, buku ini penting karena insya Allah bisa berkontribusi mencegah
hal itu terjadi di Indonesia. Iya, hampir semuanya enak dibaca sebetulnya ya. Cuman yang intinya buku ini diambil dari judul salah satu bab dalam buku ini. Nah, dan itu memang inti dari isi bukunya. Maksudnya inti itu pesan kuatnya buku ini ada di situ. Di samping ada kritik terhadap diri sendiri, dimulai dari situ. Jadi Habib Ali ini mengkritik dirinya sendiri dalam buku itu, kemudian mengkritik kondisi umat yang dia ada di dalamnya juga, atau kita disebut otokritik lah, bisa dibilang begitu. Kemudian membicarakan tentang keberagamaan dan kepemudaan, kemudian membicarakan tentang keberagamaan dan kemasyarakatan, kemudian ada juga membicarakan nasihat-nasihat untuk para intelektual segala macam, dan kemudian ada juga membicarakan tentang Nabi sebagai suri tauladan. Ya, yaitu seperti tadi saya sampaikan bahwa kemanusiaan itu harus ada sebelum keberagamaan sebagai landasan kita. Kalau kemanusiaan kita nggak baik, otomatis keberagamaan kita juga nggak baik. Karena kita memandang relasi pertemanan atau kemasyarakatan atau apa dipandang dari faham kita. Orang yang tidak sepaham dengan kita bisa kita anggap sebagai musuh, sebagai yaitu dari halal darahnya dan lain-lain. Padahal kan nggak begitu. Agama kan sebetulnya, agama sesungguhnya kan nggak mengajarkan begitu. Orang yang berbeda, bahkan agamanya lain, kalau dia tidak saudara seiman, dia adalah saudara sekemanusiaan. Bahwa dia manusia ciptaan Allah juga. Dan Allah juga bilang, dalam satu ayatnya mengatakan bahwa membunuh nyawa seseorang itu seperti membunuh manusia seluruhnya, saking beratnya. Nah, jadi kemanusiaan ini sangat penting. Kalau kita tidak memulai dengan kemanusiaan, maka efeknya keberagamaan kita juga menjadi tidak sempurna. Itu yang ingin disampaikan oleh buku ini.